Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ridho Adi. Kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Rahasia Juara Barista dari Juri. Kasih minyak sih. Emang enak dikasih minyak. Buku ini merupakan karya dari Mas Eris Susandi, juara 2 kompetisi barista nasional di Indonesia. Buku ini ada sekitar 130 halaman, harganya 200.000. Buku ini bagus karena kertasnya sangat luxe, semua kertas luxe dan banyak sekali gambar-gambar ilustrasi. Pertama itu sempat kecewa, karena saat buku ini dikirim pertama kalinya, itu pengirimannya kurang rapi, sehingga terdapat kerusakan di sisi-sisi buku. Nah, saya komplain, masa sih buku 200.000 tapi pengirimannya seperti ini? Saya sempat kecewa dan memberikan rating buruk di Tokopedia. Namun ternyata respon dari tim penjual buku ini ternyata sangat bagus. Saya dikirim buku yang sama persis dan tanpa harus membayar apapun. Oke, bukunya ini. Nah, sama persis. Jadi saya punya dua buku. Satunya yang masih bagus banget, yang satunya banyak den. Nah, ini kalau teman-teman berminat buku yang ini akan saya jual 100.000, setengah harga dari harga aslinya. Untuk link pembelian ada di deskripsi. Oke, sekarang lanjut ke reviewnya. Jadi, buku ini merupakan buku yang komplit dan sangat komprehensif karena di sini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam membuat kopi yang enak. Mulai dari faktor air. Air ini sangat penting. Airnya harus berkualitas tertentu, ber-pH tertentu agar tidak merusak mesin kopi. Jika teman-teman memang menggunakan mesin kopi yang harganya lumayan. Kemudian mengenai rasio antara air dengan kopi. Nah, standarnya rasio air dengan kopi itu 1:15. Artinya, 1 gram kopi itu beda campur dengan 15 mili air. Tapi dalam buku ini, rasio ini bisa bermacam-macam. Bisa 1:16, 1:14. Tentunya syarat-syarat ketentuan berlaku. Nah, itu semua diulas di dalamnya. Kemudian mengenai waktu. Waktu ini memegang peranan yang krusial. Mulai waktu panennya, itu kalau kecepatan itu hasilnya kurang bagus, terlalu lambat juga hasilnya kurang bagus. Kemudian saat menyimpannya, saat merostingnya. Jadi merosting ini adalah mengolah biji kopi menjadi kopi yang matang ya. Bukan berarti biji kopi itu dibully kayak stand up komedi. Jadi istilah roasting itu bukan itu, tapi istilah roasting itu digoreng maksudnya. Menggunakan alat pemanggang lah ya. Nah, itu juga memegang peran yang penting waktu itu. Misalnya saya selalu membeli kopi, itu saya tanyakan tanggal roastingnya berapa. Karena kopi itu paling dinikmati kalau untuk espresso, itu waktunya 14 hari sampai 2 bulan setelah di roasting. Sedangkan untuk seduhan manual, itu paling enak 1 hari setelah roasting sampai 14 hari setelah roasting. Nah, di sini juga dijelaskan apa itu espresso, apa itu seduhan manual atau manual brew. Jadi kalau manual brew itu seperti kopi tubruk, V60, Siphon, Vietnam, French press. Nah, itu semua manual brew. Ini semua dibahas di buku ini. Kemudian ada juga yang paling penting ada dibahas mengenai golden standard. Jadi standar emas, gimana sih membuat kopi yang sesuai standar internasional. Jadi dijelaskan secara rinci yang best practice-nya itu seperti apa. Karena ini merupakan panduan bagi barista-barista yang ingin menjaga konsistensi rasa kopi. Sehingga pelanggan itu nggak akan kabur kalau sudah mencoba di kedai kopinya konsisten, pasti pengen lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengenai
resep-resep kopi. Jadi di sini juga dibahas resep-resep kopi. Ini yang saya baca, ini banyak sekali ya gambar-gambarnya. Jadi kopi susu kekinian juga ada, kemudian ada espresso ditambah lemon juga ada tablespoon whipped cream, ada apa namanya pakai ice cream avocado, ada Vietnam avocado, kemudian ada yang namanya espresso lungo, cappuccino, American long black, ada cafe latte, caramel latte, Vienna cafe, ice cafe latte. Wah, ini lengkap pokoknya. Jadi beli buku ini tuh nggak rugi teman-teman. Terutama buku ini ditujukan khusus untuk teman-teman yang ingin berbisnis kopi, ya. Berbisnis kopi ini semua komplit di sini. Tetapi kalau untuk teman-teman yang memang hanya ingin membuat kopi untuk kepentingan pribadi seperti saya, sebetulnya juga nggak perlu juga beli buku ini sih. Ya ini cukup dijadikan wawasan atau pengetahuan jika ingin membuat kopi yang enak. Tetapi kalau untuk saya pribadi, mungkin saya tidak ribet menggunakan golden standard, saya tidak ribet menggunakan air yang khusus, karena bagi saya air isi ulang atau air aqua sudah cukup lah untuk menghasilkan kopi yang nikmat. Apalagi saya kopinya juga kopi-kopi kayak gini aja sih, ya espresso ya, kadang kopi tubruk, kadang juga ini tadi saya bikin dengan French press, kopi dan gula. Nah mungkin buat teman-teman yang ingin membuat kopi di rumah yang enak, kalau saya kuncinya itu hanya satu, di grinder. Jadi teman-teman harus punya alat yang namanya grinder. Ini alat utama dalam membuat kopi. Karena kopi yang enak itu bukan kopi saset, tapi biji kopi. Kemudian dari biji kopi itu baru di grinder atau dihancurkan, kemudian baru dibuat kopi. Karena kalau beli kopi bubuk itu udah gak fresh. Tapi ketika kita menyeduh kopi langsung dari biji, itu rasanya nikmat sekali. Nah setelah itu, setelah di grinder teman-teman bisa mau tubruk bisa, mau beli French press bisa. French press itu murah ya. Vietnam juga murah. Nggak harus beli espresso. Nah, kalau saya kebetulan semua metode itu ada. Di rumah ada espresso, ada mesin kopi, ada V60, ada Vietnam, ada French press, ada mocha pot. Yang nggak ada cuma siphon. Ya, karena saya hanya menggunakan untuk keperluan pribadi. Apalagi saat pandemi corona ini saya udah jarang keluar-keluar untuk ngopi. Ya, solusinya adalah bikin sendiri. Nah, menurut saya buku ini sangat recommended sekali untuk dimiliki sebagai sumber referensi, baik itu teman-teman yang ingin menyeduh kopi sendiri di rumah, atau khususnya untuk teman-teman yang ingin berbisnis kopi dan mempunyai cita-cita menjadi barista. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman ingin menginginkan buku ini, saya punya 2 buku, teman-teman bisa membeli salah satunya di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi hari ini.